Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Muhajir Haikal bisa bertemu lagi dengan pemirsa detikana.com. Seperti biasa di program Ruang Bicara Publik atau Rublik, kita selalu mengundang narasumber untuk kita ajak berdiskusi. Kali ini yang kita akan ajak diskusi terkait tentang peran dan fungsi Dinsos dan upaya peningkatan peran sosial di tengah tekanan ekonomi di masa pandemik. Kita tahu sendiri bahwa di masa pandemik saat ini, bahkan bukan hanya di kota Kendari saja, tetapi hampir skala dunia, bahkan skala nasional, begitu sangat berdampak, utamanya sendi-sendi pemutaran ekonomi maupun hal-hal yang lainnya. Nah, kita akan coba menelisik seperti apa yang telah dilakukan dari Dinas Sosial Kota Kendari untuk tetap melakukan agar pemulihan ekonomi ini tetap terjaga di Kota Kendari dengan berbagai program-program yang telah dilakukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Kadis Dinas Sosial Kota Kendari, Bapak Dr. Anus Abdul Rauf. Selamat siang Pak Abdul Rauf. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Ya, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap sehat ya. Yang jelas tetap semangat Pak Kadis ya. Iya. Betul. Baik Pak Kadis, ini kan cukup menarik apa yang kita akan diskusikan. Kalau kita melihat bahwa peran dari Dinas Sosial ini kan cukup sangat besar ini Pak Kadis, bukan hanya dalam penanganan bantuan-bantuan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, tetapi banyak hal yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kendari sendiri. Tapi justru masyarakat maupun publik ingin tahu apa sih yang sudah dilakukan oleh Dinsos Kendari ini terhadap masyarakat Kota Kendari ini. Nah, pertanyaan di awal saya terhadap Pak Abdul Rauf sendiri, bisa mungkin diceritakan peran secara teknis dari Dinsos ini sebenarnya apa sebenarnya fungsi dan tugasnya, Pak? Ya. Terima kasih ya. Perlu kami sampaikan bahwa Dinas Sosial itu adalah salah satu lembaga yang mengenangi persoalan masalah-masalah sosial, khususnya yang ada di Kota Kendari. Di Dinas Sosial ini kita ada 4 bidang dan 1 sekretaris. Pertama ada sekretaris, ada bidang yang menangani masalah rehabilitasi sosial, ada yang menangani masalah perlindungan jaminan sosial, ada yang menangani masalah pemberdayaan sosial, dan ada yang menangani fakir miskin. Sejauh ini ya, sejak ada Dinas Sosial, mereka sudah punya peran-peran semua dan kita sudah bisa melihat peran-peran sosial yang ada di Kota Kendari ini. Perlu kami sampaikan dengan adanya musibah ya, wabah COVID ini ya, kita belum berakhir di COVID ini. Dinas Sosial sudah punya peran. Peran apa yang menonjol? Kita di program Dinas Sosial itu dari Kementerian Pusat adalah program Keluarga Harapan. Ya, jadi sebelum COVID ini kita sudah punya program itu. Dan perlu kami sampaikan kepada pemirsa bahwa di Kota Kendari itu kurang lebih ada 7.000 KPM yang masuk program PKH. Ya, mereka ini mendapat bantuan ya, setiap 3 bulan ini mendapat bantuan dari Kementerian Sosial Pusat. Kemudian juga kita ada pemberian bantuan kepada masyarakat berupa pangan. Dan itu juga sampai sekarang kurang lebih ada 6.000 lebih KPN yang mendapat bantuan dari Kementerian Pusat. Dan ini salah satu program-program yang sangat unggulan dilakukan dari Dinas Sosial. Itu program unggulan kita dari Kementerian Pusat. Kemudian di Kota Kendari melalui pemerintah kota yang dinakodai oleh Bapak Haji Kurang Kadir ya, kami juga ada dana APBD yang membantu kegiatan-kegiatan sosial khususnya di bidang resos, pembinaan anak jalanan, pembinaan orang yang bergejala sakit jiwa, kemudian anak terlantar. Nah, ini peran dari pemerintah daerah. Kita juga sekarang berjalan terus ya, seperti itu ya. Berarti tindakan dari Dinas Sosial Kota Kendari sebenarnya memiliki program-program yang tadi Pak Kadis jelaskan ini sudah jauh berjalan sebelum pandemik datang di Kota Kendari dan begitu menyudah. Nah, sejak dilakukannya program ini, apakah dari Dinas sendiri melihat bahwa ini sudah bisa mengcover atau sudah bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang memang
sangat membutuhkan. Mungkin perbatasan ini sudah berapa persen yang telah dilakukan, Pak Rauf? Ya, perlu kami sampaikan, bantuan yang turun ke masyarakat ini, di sini ada proses. Nah, karena tidak serta-merta juga bantuan turun tanpa ada proses. Jadi pertama, dari beberapa tahun kemarin, kita sudah punya data kasar yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Yeah. Awalnya ini diolah dari tingkat bawah, dari tingkat kelurahan. Dia berjenjang, Pak? Iya, berjenjang dari tingkat kelurahan. Di kelurahan itu kan kita ada RT, ada RW, ada PAURA. Kemudian kami punya relawan. Yeah. Ada namanya relawan kita itu Puskesos, Pusat Kesejahteraan Sosial. Dan ini yang menjadi ujung tombak. Ya, ini yang menjadi ujung tombak kita, yang membantu Pak Lurah, ya bersinergi dengan Pak Lurah dengan RT RW untuk mengcover data-data di tingkat bawah yang tergolong fakir miskin, yang memang benar-benar berhak untuk mendapat bantuan. Setelah data itu masuk melalui rekomendasi Pak Lurah kerjasama dengan Puskesmas RT RW, dia naik ke tingkat kota. Nah, di kota lagi ini kita coba validasi. Setelah itu kita sampaikan kepada Bapak Wali Kota, kemudian direkomendasikan untuk kita bawa ke pusat melalui Pusdatin. Setelah data ini tiba di pusat, seketika ada bantuan turun berdasarkan data-data ini. Sehingga perlu kami sampaikan bahwa sebelum terjadi COVID ya, dan setelah ada COVID, kami kemarin sudah kurang lebih menurunkan bantuan itu ke kurang lebih 28.000 KPM. Ya, ada yang menerima pangan, ada yang menerima bantuan langsung tunai yang melalui kerjasama dengan, kalau pangan kita kerjasama dengan Bulog, kemudian kalau untuk tunai kerjasama dengan Posgiro, ya, seperti itu. Ya. Ya, berarti Pak Rauf ini pemikiran keliru bahwa ada sebagian orang menilai bahwa data ini dimanipulatif, misalnya data ini semuanya dititip. Tapi kalau tadi Pak Rauf menjelaskan, data ini sangat berjenjang dan otomatis memang ketika dia berjenjang proses pemberian maupun pendataannya pasti akan tepat sasaran nantinya. Dan ini sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kendari sendiri. Ya, baik Pak Rauf. Kemudian selain program yang tadi Pak Rauf menjelaskan, ada tidak maksudnya program lain yang memang sangat efektif dilakukan di wilayah Kota Kendari sendiri? Karena kita lihat ini Dinas Sosial ini kan bukan hanya menangani masalah masyarakat yang diberikan bantuan secara tunai, anak jalanan tadi, kemudian rehabilitasi dan segala macam. Ada tidak maksudnya yang sekarang lagi menjadi prioritas yang dilakukan juga, Pak? Iya. Terima kasih. Jadi pemerintah kota tetap ada bantuan yang memang skala prioritas. Katakanlah kita kan ini tidak tahu musibah, dan ini sudah beberapa bulan terjadi, baik itu musibah kebakaran, tanah longsor, puting beliung, dan terakhir kemarin juga ada banjir ya di Sungai Wanggu. Sosial selalu hadir untuk membantu masyarakat, khususnya di bidang pangan dan sandang. Jadi pada saat masyarakat kita tergenang air, kan aktivitasnya tidak bisa berbuat di rumah, sehingga pemerintah hadir situ khususnya pemberian pangan. Kemudian kalau seandainya kalau dia katakanlah ada bayi di situ, ada lansia, kita juga bantu dari sisi kebutuhan bayinya seperti itu. Dan alhamdulillah kita melihat sekarang ini setiap ada musibah, baik musibah longsor, banjir, wali kota kita maupun ibu wali kota kita senantiasa selalu proaktif, kita sama-sama turun ke bawah untuk benar-benar merasakan apa yang dialami masyarakat itu. Hadir di tengah masyarakat. Hadir di tengah masyarakat. Iya, musibah ini. Ini juga yang menjadi pertanyaan kita aja Pak Rauf. Kita terkadang masyarakat bahkan di media massa melihat ini gerak yang dilakukan dari pemerintah kota melalui dinas teknisnya, misalnya dari Dinas Sosial Kota Kendari maupun pemerintah kota, Pak Wali Kota sendiri, ini sangat tanggap sekali. Maksudnya ini jalur koordinasinya kenapa begitu cepat, Pak? Hari ini terjadi musibah, bahkan misalnya pagi terjadi musibah, biasanya sorenya sudah ada di lapangan. Bahkan paling lama itu besoknya bisa di lapangan. Ini informasinya bagaimana ya, Pak? Kenapa langsung cepat sekali respect? Ya, jadi begini, karena kami kerja ini kan kami tidak bisa kerja sendiri. Perlu kami sampaikan bahwa di Dinas Sosial ini punya pilar-pilar kesejahteraan sosial kita kurang lebih 300 orang ada di tingkat bawah. Ini yang ada semua di bawah? Iya, ada di bawah. Pertama perlu saya sampaikan, ada tenaga sukarela namanya pendamping PK, ada 30 orang di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Kendari. Kemudian kita juga punya pendamping BPNT atau TKSK, ada juga kurang lebih 30 orang. Kemudian kami punya pelopor, ada yang relawan-relawan pelopor juga, kami kurang lebih ada 11 orang. Kemudian yang terbanyak itu kami punya relawan di Puskesmas, ya Pusat Kesejahteraan Sosial.
Kemudian dengan kerjasama relawan ini ya, pilar-pilar ini dengan RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, kemudian stakeholder yang lain, pihak kepolisian, dinas kebakaran, BPD, semua cepat kita dapat informasi karena kita sudah punya mitra-mitra di tingkat bawah. Dan begitu ada informasi dari bawah, dari masyarakat bahwa ada musibah di sini, saya dengan teman-teman tidak mengenal malam siang karena siapa lagi, kan ini orang butuh pertolongan. Jadi memang tidak bisa kita tidak bisa menunda. Kita harus dulu tepat dekati mereka. Setelah itu apa yang dibutuhkan, karena kita juga namanya pemerintah kan tentu ada aturan main, sehingga kami cepat harus asesmen dulu apa yang dibutuhkan pada orang yang mengalami bencana atau apapun. Kemudian setelah itu kami siapkan, kemudian kami laporkan ke pimpinan, dan pimpinan terkadang sudah siap, mari kita Dan ini tindakan cepat dilakukan. Tindakan cepat sehingga masyarakat juga merasa puas dan nyaman, walaupun mereka tidak melihat seberapa besar bantuan yang kita berikan, tetapi kita hadir. Kehadiran pemerintah. Iya, kehadiran pemerintah, melihat kondisi masyarakatnya memang seperti ini, ya mereka juga merasa terharu bahwa hadir pemerintah di tengah-tengah kesusahan kita. Baik Pak Kades, kita tahan sebelum kita lanjut lagi. Baik pemirsa detik.com, sebelum kita lanjut diskusi dengan Pak Rauf, kita jeda komersial berikut ini.